Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam abang dan kakak asisten laboratorium penginderaan jauh dan sistem informasi geografis kelautan. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Angelin Abram dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2022 dengan NIM 0805 128 222 746 dari kelas B genap. Di sini saya merupakan praktikan sistem informasi geografis pada materi interpolasi dan overlay. Baiklah, langsung saja. Untuk interpolasi sendiri merupakan proses melakukan estimasi nilai pada titik-titik yang belum diketahui nilainya melalui nilai-nilai pada titik di sekitarnya. Interpolasi spasial dilakukan untuk memperkirakan nilai dari fenomena spasial yang tidak diambil datanya. Fenomena spasial yang dapat diinterpolasi antara lain elevasi, fenomena iklim, karakteristik tanah, dan konsentrasi polusi. Beberapa metode dalam interpolasi spasial itu antara lain ada kriging, ada inverse, ada distant wake atau inverse distant wake atau IDW, natural neighbor, spline, dan triangular irregular network atau TIN. Aplikasi SIG memungkinkan untuk melakukan interpolasi spasial dengan berbagai metode. Setiap metode interpolasi memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Dalam menentukan metode interpolasi, peta mempertimbangkan objek yang diinterpolasi. Sedangkan untuk overlay sendiri, yaitu overlay adalah menggabungkan dua atau lebih data grafis untuk memperoleh data grafis baru yang memiliki satuan pemetaan. Jadi dalam proses tumpang susun akan diperoleh satuan pemetaan yang baru. Untuk melakukan tumpang susun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya itu data-data yang akan di overlay harus mempunyai sistem koordinat yang sama. Sistem koordinat tersebut dapat berupa hasil transformasi nilai koordinat meja digitizer ataupun nilai koordinat lapangan. Untuk overlay pada data vektor menghasilkan satu layer vektor, yaitu titik, garis, area, yang merupakan hasil gabungan dari satu atau lebih vektor yang memiliki cakupan area yang sama. Mungkin itu saja penjelasan singkatnya. Langsung saja kita untuk ke ArcGIS. Jika ArcGIS sudah terbuka, kita masukkan IKABU SAP Indonya. Ini kita masukkan. Jika IKABU-nya sudah dimasukkan, kita selanjutnya masukkan data yang telah diberikan, yaitu berupa arus, kecepatan arus, dan laju sedimentasi. Seperti ini, kita masukkan yang pertama itu arus dengan ini kecepatan dengan koordinat sistem WGS 1984, lalu oke. Lakukan hal yang sama untuk kecepatan arus dan laju sedimentasi, maka tampilannya akan seperti ini. Jika sudah memasukkan data kecepatan arus dan laju sedimentasi, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita ke ArcToolbox, lalu kita pilih Spatial Analysis Tools, lalu kita ke Interpolation, lalu di Interpolation ini kita akan melakukan proses interpolasi IDW, kriging, natural neighbor, spline, dan trend. Pertama itu kita melakukan proses IDW terlebih dahulu. Tunggu ini. Lalu untuk input di IDW nya sendiri, untuk input point feature-nya itu menggunakan data arus dengan Z value nya kecepatan. Lalu untuk outputnya itu kita menggunakan
geodatabase di sini di sini, lalu kita beri nama IDW arus, lalu kita klik save, lalu kita klik OK dan ditunggu prosesnya. Jika proses IDW berhasil, kita lanjut ke kriging, yaitu dengan inputnya kita menggunakan kecepatan arus, dengan Z value nya itu kecepatan, dengan outputnya itu kita beri nama kriging kecepatan arus, lalu save, lalu klik OK dan ditunggu. Lalu selanjutnya kita ke natural neighbor. Di natural neighbor ini kita menggunakan input ini laju sedimentasi, dengan Z value nya ini Y, dengan outputnya ini kita beri nama natural neighbor laju sedimentasi. Kita save, lalu kita klik OK dan ditunggu. Lalu jika proses natural neighbornya itu sudah berhasil, kita ke spline dengan menggunakan arus inputnya, dengan Z value yaitu kecepatan, dengan outputnya ini spline arus, lalu kita klik save dan lalu kita klik OK, ditunggu prosesnya. Jika proses spline berhasil, selanjutnya tahap terakhir itu ke trend. Di trend ini kita menggunakan input kecepatan arus, dengan Z value nya ini Z kecepatan, lalu outputnya ini trend kecepatan arus, lalu kita klik save, lalu kita klik OK dan ditunggu prosesnya. Jadi jika interpolasi semuanya itu sudah berhasil, tampilannya akan seperti ini. Untuk IDW tadi menggunakan arus, lalu untuk kriging tadi itu menggunakan kecepatan arus, lalu untuk natural neighbor ini menggunakan laju sedimentasi, lalu untuk spline ini menggunakan data arus, dan untuk trend ini menggunakan data kecepatan arus. Jika sudah seperti ini, maka selanjutnya itu kita ke lalu kita ke katalog, lalu pilih file, lalu kita pilih folder yang ingin kita bikin save file, klik kanan, klik new, lalu klik save file. Ini kita namakan SAP dengan feature type nya itu polygon, menggunakan WGS 1984, lalu klik OK. Lalu selanjutnya itu kita ke editor, start editing, pilih SAP, lalu klik OK, tunggu, lalu ke create feature, pilih SAP, lalu kita pilih
circle, ini beri circle, tutupin semua area ini, klik 2 kali, lalu kita klik editor, save edit, lalu stop editing. Selanjutnya kita ke proses overlay, yang dimana kita ke Artbox, analysis tools, ke overlay, lalu ke iris. Lalu di iris kita menggunakan input hasil dari save file kita tadi, lalu mengiris featurenya ini itkabu, lalu outputnya ini iris. Lalu kita klik save, lalu kita klik OK, ditunggu prosesnya. Lalu selanjutnya kita ke identity, inputnya ini sama menggunakan SAP, lalu ininya itkabu dengan outputnya itu identity, lalu kita klik save dan klik OK, ditunggu prosesnya. Lalu jika proses identity-nya juga sudah berhasil, kita ke intersect, dimana intersect ini kita pertama masukkan itkabu, masukkan SAP dulu asal dari save file tadi, baru itkabu. Lalu outputnya kita buat terus. Nah, kita klik save dan klik OK, tunggu. Lalu jika intersectnya berhasil, kita ke spatial join, untuk target feature-nya ini kita pilih SAP, join feature-nya ini kita pilih kabu, sini kita buat spatial, save, lalu kita klik OK, ditunggu sampai prosesnya berhasil. Lalu jika spatial join sudah berhasil, kita ke symmetrical difference, lalu untuk inputnya ini kita menggunakan data SAP dan update feature ini itkabu, lalu ini ya symmetrical difference, lalu klik save, klik OK, ditunggu. Lalu jika symmetrical difference-nya berhasil, kita ke anion, untuk inputnya itu sama SAP dan itkabu, dan untuk outputnya itu kita beri nama anion, klik save dan klik OK, ditunggu. Selanjutnya jika anion telah berhasil, kita ke update, lalu di update-nya sendiri kita menggunakan SAP untuk input, lalu untuk update feature-nya kita menggunakan itkabu, lalu untuk outputnya ini kita beri nama update
submitted, lalu save, lalu OK, dan ditunggu prosesnya. Maaf ada yang terjadi kesalahan. Untuk inputnya ini kita ASAP, update feature ini digabung. Lalu jika proses overlay sudah berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk iris tampilan seperti ini, untuk identity tampilan seperti ini, untuk intersect tampilan seperti ini, untuk spatial join tampilan seperti ini, untuk symmetrical difference tampilan seperti ini, untuk onion tampilannya akan seperti ini, lalu untuk update of layer ini seperti ini. Jadi mungkin itu saja dari pengolahan dari materi interpolasi dan overlay. Jadi untuk interpolasi tadi kita sudah melakukan interpolasi dengan beberapa metode, yaitu IDW, kriging, natural neighbor, spline, dan trend. Lalu selanjutnya itu kita juga sudah melakukan proses overlay, yang dimana menggabungkan dua data atau lebih data grafis untuk memperoleh data grafis yang baru yang memiliki satuan pemetaan, yang dimana kita sudah membuat save file tadi dengan mengoverlaykan semua, yaitu ada iris, identity, intersect, spatial join, symmetrical difference, onion, serta update overlay. Dan inilah cara proses pengolahannya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Untuk sarannya itu pada praktikum kali ini tidak ada, dikarenakan pada pematerinya sendiri juga penyampaian pemateri juga dapat dipahami, serta tidak ada kesulitan atau hambatan dalam melakukan praktikum materi interpolasi dan overlay. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun penjelasan saya ada yang salah atau yang kurang tepat. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.